Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi paradigma dalam penelitian. Teman-teman sekalian, di dalam rangka akan melakukan proses penelitian, kita harus tahu pendekatan apa yang akan kita gunakan, kemudian metodenya apa, tekniknya apa ya, kemudian strateginya apa, sampai ke analisis datanya, analisis yang seperti apa, dan model dalam rangka menetapkan sampel dan populasi juga, itu semua dipikirkan. Nah, yang paling awal sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah paradigma yang akan kita gunakan dalam penelitian itu apa, sehingga nanti di dalam memutuskan jenis pendekatannya juga akan mudah kalau sudah tahu paradigma penelitiannya. Nah, baik teman-teman sekalian, bicara tentang paradigma ini kaitannya dengan filsafat ilmu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah kuliah filsafat ilmu, insya Allah berbicara tentang paradigma ini sudah biasa ya. Juga buat teman-teman mahasiswa S2, S3 ini berbicara tentang paradigma penelitian itu juga sudah biasa ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat apa itu yang dimaksud dengan paradigma ini, review sedikit ya, yaitu tentang paradigma. Banyaklah yang menyusun apa yang dimaksud dengan paradigma, tapi pada intinya adalah paradigma itu adalah cara pandang terhadap sesuatu, cara fokus terhadap permasalahan gitu. Itu adalah paradigma. Nah, kalau kita lihat fungsinya paradigma itu untuk apa gitu ya. Jadi paradigma itu sesungguhnya sebagai lensa ya, sebagai lensa ilmuwan untuk mengamati masalah-masalah ilmiah di setiap bidang. Jadi ibaratnya orang memotret itu ada lensanya untuk melihat objeknya. Nah, itulah paradigma. Jadi para ilmuwan itu menggunakan paradigma sebagai lensa ya untuk melihat masalah-masalah ilmiah di segala bidang, termasuk dalam menentukan jawabannya apa, jawaban-jawaban ilmiah atas pertanyaan masalah penelitian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, paradigma itu adalah sebagai suatu skema kognitif ya. Skema kognitif kita dalam menentukan proses penelitian. Nah, skema apa? Skema yang kita miliki bersama sebagai cara memahami alam ilmiah gitu ya. Jadi memang ini agak berat nih materinya hari ini, sehingga dapat memberi makna pada hasil penelitiannya. Jadi kalau kita sudah tahu paradigmanya apa, itu akan kita lihat dan termasuk pada peta kognitifnya seperti apa gitu. Nah, ini akan kaitannya dengan proses berpikir kita, proses menarik kesimpulan gitu. Dan yang ketiga adalah paradigma dapat menentukan jenis pendekatan penelitian. Ya, jadi kita akan menggunakan pendekatan apa nih? Apakah kualitatif, apakah kuantitatif? Nah, kalau sudah menentukan jenis pendekatannya, pendekatan apa, maka akan kita masuk ke dalam bagaimana kita menentukan jenis pertanyaan dan masalah apa yang penting untuk diangkat gitu ya. Jadi kadang mahasiswa, Bu, mana yang paling gampang, kuali atau kuantitatif? Sebetulnya bukan itu pertanyaannya. Jadi paradigmanya dulu apa yang akan kita gunakan, sehingga paradigma penelitian itulah yang menggiring kita untuk menentukan apakah akan meneliti kuanti atau kuali itu. Memang ini makanya saya bilang tadi ini cocoknya untuk mahasiswa pasca sarjana kalau bicara tentang paradigma, atau teman-teman yang sudah mengikuti kuliah filsafat ilmu. Dan yang keempat adalah paradigma itu adalah sebagai strategi ya. Strategi kita menjawab bagaimana seharusnya persoalan-persoalan penelitian itu diangkat, dicarikan solusinya. Nah, jadi sebetulnya sederhananya paradigma itu adalah
untuk membahas apa, mengapa, dan bagaimana sebuah penelitian itu diangkat. Jadi apa penelitiannya, kemudian maksudnya masalahnya apa, kemudian mengapa kita mengangkat masalah itu, dan kemudian bagaimana caranya menjawab masalah penelitian itu sehingga ada solusi yang kita dapatkan. Nah, baik teman-teman sekalian, kesimpulannya itu adalah paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Kalau mau sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana kita memandang seseorang kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, di sekitar orang yang kita amati, itu adalah paradigma gitu ya. Bahasa ilmiahnya begitu. Kemudian apa gunanya? Tentu saja kalau kita ingin lihat seseorang kaitannya kehidupannya dengan lingkungannya, kan kita lihatnya dari perilakunya, dari kebiasaannya. Nah, itu tidak cukup kita telusuri bagaimana sikapnya terhadap sesuatu. Sikap itu kan masih tertutup ya. Misalnya sikap terhadap sesuatu yang dia bagaimana pendapat dia tentang sesuatu. Nah, lalu sikapnya seperti apa. Nah, sedangkan perilaku itu lebih terbuka. Jadi kalau sikap masih in, tapi kalau perilaku sudah X ya, sudah bisa diamati. Nah, kemudian sikap itu dimulai dari berpikir. Jadi kalau diurutkan begini, bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi sikap, dan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau kita ingin melahirkan sikap positif dan perilaku positif, mulailah dari berpikir positif. Jadi omong kosong kalau kita mau berpikir, kalau kita ingin bersikap dan berperilaku positif, tapi pikirannya negatif, ya nggak mungkin. Jadi harus dari sini dulu. Itu tadi paradigma, kemudian melakukan pemilihan pendekatan penelitian, akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi sikap, baru mempengaruhi perilaku. Urutannya seperti itu ya. Jadi kalau sederhana saja, kalau untuk teman-teman S1, kalau paradigma itu mulailah dari berpikir positif, perasaan akan positif, sikap positif, maka perilakunya juga positif ya. Jadi dengan demikian, keunggulan paradigma itu sebetulnya sebagai pedoman dalam melakukan riset, dalam melakukan penelitian ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini saya pada episode kali ini mengangkat tentang filsafat ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang akan menentukan jenis pendekatan penelitian. Gak usahlah berpikir mana yang lebih mudah, karena dua-duanya bisa dianggap mudah kalau kita berpikir mudah. Bisa menjadi sulit kalau kita berpikir sulit. Jadi kesulitan atau kemudahan itu adalah sangat subjektif, tergantung apa yang kita pikirkan. Lebih baik kita berpikir paradigmanya apa, lalu akan berpengaruh pada pendekatan yang akan dilakukan apa, lalu berpengaruh pada metode, teknik penelitian, dan seterusnya ya. Terima kasih. Insya Allah lain kesempatan kita akan bincang lagi tentang filsafat ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.